dari Elohim malam Ya, ini? saya ingin berbagi dengan para sahabat ya dari Matius pasal 16 mulai dari ayat 13 yaitu pengakuan Simon Kefa ya. Amin. Setelah Yeshua tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi." Lalu Yeshua bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus atau Simon Kefa, "Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup." Kata Yeshua kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yona, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun akan berkata kepadamu, jika engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Petrus itu atau Petros ya, di atas batu karang ini Petra, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi dan akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yeshua melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saudara, kita bisa lihat ini satu kejadian yang penting sekali di dalam pemahaman siapa Yeshua HaMashiach. Nah, kita lihat di sini Yeshua mulai bertanya waktu dia sampai di Kaisarea Filipi ya, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa anak manusia. Jadi dia pakai istilah anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Dan istilah anak manusia ini selalu ada istilah yang paling banyak digunakan oleh Yeshua HaMashiach untuk menunjuk pada dirinya, anak manusia. Apakah dalam bahasa Ibrani juga artinya menggunakan kata itu, anak manusia? Anak manusia, iya. Oh ya, oke, ya, silakan. jadi anak manusia. Jadi itu satu kata yang sering tetapi kita mesti lihat ya bahwa perkataan anak manusia ini, kalau kita lihat seperti kitab Daniel, itu dia lihat waktu Sadrak Mesakh Abednego itu di dalam dapur api, dia lihat ada satu wajah, satu sosok yang keempat yang rupanya seperti anak manusia. Dan dia dibakar di sana. Jadi istilah anak manusia ini memang ya dia manusia, jadi artinya bahwa dia manusia. Tetapi lalu walaupun demikian mempunyai konotasi juga ini divine atau supranatural lah. Jangan disebut divine dulu, tapi supranatural. Jadi kita bisa lihat di sini penggunaan anak manusia ini, kalau kita lihat di kitab Nabi Daniel ya, itu dia bukan anak manusia biasa begitu. Tetapi Yeshua paling suka memakai istilah ini. Nah, kemudian jawabnya. Kita lihat sekarang, perhatikan jawabnya. Lalu Yeshua bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu jawab Simon Kefa, "Ata Masiah ben Elohim Hayim." Diterjemahkan, engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Nah, jadi dia tanya, siapakah anak manusia? Jawabnya, engkau Mesias. Satu, itu Mesias. Jelas sekali dia Mesias ya. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa itu dia tidak Mesias. Dia terlalu banyak ayat yang mengatakan dia Mesias. Tapi sekarang ada pikiran di abad 21 ini, oke, dia Mesias, tapi dia bukan divine. Dia tidak ilahi. Ya, itu ada, dan sejak zaman pertama juga sudah ada ya, abad pertama pun itu sudah ada. Jadi, dan ini saksi Yehova selalu mengajarkan ya, itu. Begitu, betul. Jadi dia Mesias tetapi dia bukan ilahi. Nah, ini berkontradiksi sama ayat ini. Simon Kefa itu mengatakan, engkau Ata Mesias, satu udah terjawab, dia Mesias, tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Masih koma. Ben Elohim Hayim. Anak Elohim yang hidup. Dia tanya, siapakah anak manusia? Dijawab, engkaulah anak Elohim yang hidup. Ini kita bisa lihat, ini satu anak manusia, satu anak Elohim. Ini kan dua hal yang sebetulnya berbeda begitu ya. Kalau kita lihat anak manusia ya manusia misalnya, tapi ini dijawab anak Elohim. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini satu pernyataan keilahian Mesias. Nah, sekarang Simon Kefa itu siapa? Simon Kefa itu adalah orang Yahudi. Dia itu
taat kepada semua ajaran kitab sucinya orang Yahudi yang waktu pada zaman itu sudah dibukukan dalam bentuk Tanak, ya, jadi dari Kejadian sampai Maleakhi. Dia pegang itu, dan di dalam kitab ini diajarkan bahwa tidak ada Tuhannya itu dua, gitu ya. Nah, waktu dia katakan Elohim yang hidup, anak Elohim yang hidup, apakah dia dalam pikirannya itu, oh kalau begitu ini ada Elohim, kemudian menikah dan kemudian punya anak? Oh, never ever, ya. Itu sama sekali melawan semua kepercayaan yang ada pada orang Yahudi, dan termasuk Simon Kefa. Jadi itu apa artinya kalau dia mengatakan Ben Elohim Hayim, anak Elohim yang hidup? Artinya Mesias ini datang dari Bapa sendiri. Artinya dia bukan dari luar Bapa, bukan ciptaan, tapi dia datang dari dalam Bapa sendiri. Jadi Ben Elohim Hayim. Dia tidak lain kepenuhan Elohim ada pada dia, itu kata Rasul Paulus, ya. Amen. Kepenuhan Elohim ada padanya. Amen. Jadi pengakuan ini, ya, satu pengakuan yang penting, dan saya lebih percaya kepada Simon Kefa yang mengatakan begini, yang dia sudah melihat Yeshua daripada orang-orang abad 21 atau saksi Yehova atau siapapun, ya, yang dia nggak pernah ketemu Yeshua secara pribadi gitu, ya, nggak pernah lihat kehidupannya dan sebagainya, lalu dia mengatakan ini dan itu. Saya lebih percaya Simon Kefa, dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach, ya, waktu Simon Kefa itu mengatakan demikian. Dia katakan begini, berbahagialah engkau Simon ben Yona, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Artinya dia terima revelation, wahyu dari surga. Dan ini luar biasa sekali, ya. Ini satu pernyataan besar, ya. Amin. Dan ini yang membuat kita sebagai murid-murid Yeshua abad 21, kita percaya bahwa Mesias itu divine. Orang Mesianik percaya Mesias divine. Jadi kalau mengatakan bahwa Mesias bukan divine, is not Mesianik. Bukan Mesianik, saya katakan. Jadi kalau orang percaya Mesias itu tidak divine, dia bukan Mesianik. Sebab yang dinamakan juga Judaism, Messianic Judaism, itu percaya bahwa Yeshua itu Mesias yang divine. Nah, jadi kalau bukan itu, kalau tidak divine, itu bukan, gitu ya, dia lain lagi, gitu. Jadi kita mesti jelas dengan terminologi, ya. Nah, kemudian dan berdasarkan pernyataan yang diucapkan oleh Simon Kefa, ya, yang didapat dari Bapa di surga, jadi Yahweh Elohim menyatakan pewahyuan itu kepadanya, maka Yeshua memberkati Simon Kefa. Dan dia bilang apa yang dia katakan, engkau adalah Petrus, yaitu Petros, ya. Petros itu batu kecil. Di atas batu karang ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi lalu batu karang yang mana ini? Batu karang adalah firman Tuhan, itu Yeshua HaMashiach, firman sendiri, ya, firman Tuhan sendiri. Tetapi kemudian di sini kita harus lihat bahwa itu dikaitkan dengan pengakuan Simon Kefa yang menyatakan bahwa Yeshua adalah Mesias ben Elohim Hayim. Jadi pengakuan itu adalah semacam jadi batu karang bagi jemaat yang akan muncul melalui pengajaran Mesias Yeshua, atau jemaat yang terbentuk begitu, ya. Karena memang kalau kita lihat sudah ada, Israel itu adalah jemaat Tuhan juga, tetapi kemudian ditambah dengan satu karakteristik, yaitu untuk mempercayai bahwa Yeshua adalah Mesias dan dia berasal dari Bapa sendiri, ya. Nah, kemudian dia lanjutkan di sini di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, ayat ini juga mempunyai banyak penafsiran, ya. Jadi bagi saya ini adalah berkat yang diberikan oleh Yeshua kepada Simon Kefa, Simon Petrus, ya. Kenapa? Karena dia sudah menyediakan dirinya, dia taat kepada pewahyuan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Jadi ini kepada pribadi Simon Petrus. Ini berkat ini di ayat ini, ya. Nanti ayat ini ada lagi diulangi di pasal 18, itu lain lagi. Nah, tetapi ini berkat pribadi kepada Simon Kefa, dan kita bisa lihat sekarang Simon Petrus itu dia sangat dipakai oleh Tuhan.